Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, di segmen kali ini ada beberapa info yang cukup menarik ya. Yang pertama yaitu The Fed ini telah mengungkapkan pedoman untuk bank kripto ya, yang ingin membuka akun masternya guys. Seperti dilansir di harian cryptonews.com ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Di sini diinformasikan bahwa Dewan Pemerintahan Federal Reserve atau The Fed ya, yang telah meluncurkan pedoman yang akan menstandarisasi aplikasi untuk akun master dari lembaga dengan piagam baru, termasuk bank penjagaan mata uang kripto dan asosiasi perdagangan mereka. Rekening induk bank cadangan memungkinkan institusi mendapatkan akses langsung ke sistem pembayaran The Fed. Tanpa akses ini, perusahaan harus bekerja sama dengan bank mitra yang memiliki rekening induk. Sejumlah bank penjagaan kripto yang berbasis di Amerika Serikat telah mendorong akses bank master langsung selama beberapa tahun ini, dan tampaknya ingin menghilangkan kebutuhan akan kemitraan perantara dengan bank konvensional. Pedoman baru bukanlah aturan yang mengikat secara hukum, tetapi tampaknya memberikan ruang yang jelas ya untuk manuver bagi pemain kripto yang mencari akses akun master. Hanya ada satu referensi kripto langsung di seluruh dokumen, yaitu referensi yang disebutkan di atas ya untuk bank penjagaan mata uang kripto dan asosiasi perdagangannya. Tetapi mungkin ada beberapa alasan untuk bersorak di antara komunitas kripto Amerika Serikat ini guys. Dengan The Fed memperjelas bahwa dewannya tidak percaya bahwa pantas untuk mengecualikan semua piagam baru dari akses ke akun dan layanan. Namun, mendapatkan akses akun master tidak mungkin menjadi proses yang sederhana untuk perusahaan kripto. Jadi, pedoman tersebut menginstruksikan bank cadangan untuk sedapat mungkin mengintegrasikan penilaian lembaga oleh pengawas negara bagian dan atau federal ke penilaian independen mereka sendiri terhadap profil risiko permohon. The Fed juga mengklaim bahwa tingkat uji tuntas dan pengawasan akan meningkat dalam kasus lembaga dengan piagam baru yang akan melakukan tinjauan yang lebih luas daripada perusahaan TradFi di bawah pedoman baru. The Fed mencatat bahwa pihak berwenang masih mengembangkan kerangka kerja pengawasan dan peraturan yang sesuai untuk sektor baru ini, dan dalam siaran pers The Fed menulis bahwa pedoman tersebut akan memungkinkan bank cadangan untuk mengevaluasi permintaan akun Federal Reserve dan akses ke layanan pembayaran untuk mendukung sistem pembayaran yang aman, inklusif, dan inovatif. Ia juga mengklaim bahwa itu menanggapi fakta ya bahwa jumlah lembaga dengan piagam baru ini telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa banyak dari lembaga-lembaga ini telah meminta akses ke rekening dan layanan pembayaran yang ditawarkan oleh Bank Federal Reserve. Dan tampaknya tidak semua orang senang ya melihat bank penjagaan kripto ini diberikan akses akun utama, dan The Fed mengklaim bahwa selama periode konsultasi tentang pedoman yang diusulkan, maka banyak komentator telah menunjuk model bisnis terkait fintech dan piagam tujuan khusus baru lainnya sebagai risiko tinggi terhadap sistem pembayaran dan pasar keuangan. Ada juga kata-kata peringatan lebih lanjut ya dari Gubernur Fed Michelle Bowman yang mengeluarkan pernyataannya sendiri tentang masalah ini. Bowman memperingatkan bahwa sementara pedoman akan memberikan transparansi dan konsistensi, mereka hanya langkah pertama dalam menyediakan proses yang transparan, dan mengisyaratkan bahwa Fed atau The Fed dan bank cadangan tidak akan terburu-buru untuk memproses aplikasi dari sektor kripto. Informasi kedua datang dari cryptobriefing.com ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Do Kwon ini setelah muncul di suatu wawancara ya sejak Terra Failure Floops kemarin ini cukup rame ya. Dan di sini diinformasikan bahwa CoinEdge ini menayangkan wawancara pertama Do Kwon sejak ledakan spektakuler Terra pada hari Senin. Namun, pemirsa secara luas mengkritik karya tersebut karena gagal menjawab beberapa pertanyaan komunitas yang membara atas keruntuhan kemarin ya. Pemirsa mengeluh ya bahwa wawancara gagal menjawab pertanyaan sulit terkait kegagalan Terra Luna. Jadi wawancara Terra Do Kwon ini dibantah bahwa Do Kwon telah memberikan wawancara pertamanya sejak Terra runtuh pada bulan Mei kemarin. Tetapi fitur tersebut telah menjadi kegagalan besar di komunitas kripto. CoinEdge menayangkan episode pertama wawancara dengan CEO Terraform Labs pada hari Senin, berjanji untuk menjawab pertanyaan komunitas tentang ledakan Terra Luna kemarin ya. Dan Terraform Labs ini sebelumnya mendukung perusahaan induk CoinEdge
Trustless Media, dan pewawancara Zach Guzman mengungkapkan bahwa dia secara pribadi telah berinvestasi di Terra sebelum meledak pada bulan Mei ini. Guzman menghabiskan 2 hari dengan Kwon untuk fitur tersebut, tetapi pemirsa sangat mengkritik karya tersebut. Sepanjang klip 30 menit yang ditayangkan Senin, Guzman ini terlihat menanyai si Do Kwon atas kegagalan Terra. Dan meskipun dia bertanya kepada Do Kwon apakah dia pernah berbohong kepada publik, pemirsa telah menyarankan bahwa wawancara tersebut mencoba untuk menggambarkan pendiri kontroversial itu secara positif. Apakah? Mengapa tidak melakukan wawancara dengan seseorang yang lebih netral dan terhormat seperti Bloomberg atau Fortune daripada seseorang yang telah secara konsisten membayar Anda selama bertahun-tahun seolah-olah dia dibayar, kata pengguna Twitter dan komentator Terra Fatman. CoinEdge membantah bahwa itu dibayar untuk fitur tersebut. Fatman juga menggambarkan Guzman sebagai pewawancara penjilat dan mempertanyakan mengapa dia tersenyum ketika bertanya kepada Do Kwon tentang investor Terra yang mengambil nyawa mereka sendiri setelah keruntuhan kemarin. Dan beberapa komentator lain mengangkat poin yang sama tentang gaya wawancaranya. Jadi seorang pria dari perusahaan tempat Terraform Labs menjadi investor adalah orang pertama yang diwawancarai oleh Do Kwon dan menyalahkan kegagalan UST karena tidak cukup besar. Sepertinya sah, tulis Permanion. Pertanyaan sulit diselesaikan. Jadi pemirsa juga menyatakan bahwa wawancara tersebut melewatkan beberapa pertanyaan kunci komunitas tentang ledakan Terra. Kamu bahkan tidak menanyakan pertanyaan yang menarik. Kami cukup banyak sudah tahu semua yang dikatakan dalam wawancara ini. Apa yang seharusnya Anda tanyakan padanya adalah rencananya ke depan. Anda memiliki kesempatan bagus untuk akhirnya mewawancarainya dan Anda gagal, kata pengguna YouTube Ayla Smith. Ini bercanda, bukan wawancara. Mereka mencoba membersihkan image Do Kwon, itu menghina kami, kata Master Key Musika. Pemirsa juga bertanya tentang masa depan Terra setelah mencoba menghidupkan kembali blockchain-nya pada bulan Mei kemarin dan jutaan dolar yang diduga ditarik Kwon dari cadangannya sebelum Terra runtuh. Pada bulan Juni, Do Kwon dituduh melakukan penarikan bulanan 80 juta US dollar dari kepemilikan Terraform Labs menjelang keruntuhan. Dana lain juga tetap tidak terhitung. Dan ketika UST mulai kehilangan keseimbangannya dengan dolar, Luna Foundation Guard mengklaim telah menghabiskan lebih dari 1 miliar US dollar dalam bentuk Bitcoin untuk mencoba menyelamatkannya dari depaging. Namun, jejak kertas transparan dari transaksi tersebut tidak pernah dipublikasikan, guys. Pengarahan kripto dan beberapa anggota komunitas kripto lainnya telah berulang kali menanyai Do Kwon mengenai dana tersebut, tapi dia tetap diam, guys. Kwon saat ini sedang diselidiki untuk penipuan dan dia dan juga Terraform Labs menghadapi beberapa tuntutan hukum dan jaksa juga melarang karyawan perusahaan meninggalkan Korea Selatan. CoinEdge sementara itu telah berjanji bahwa lebih banyak episode dengan Kwon akan segera tayang, guys. Jadi semakin menarik aja ya untuk kasus Terra Luna ini, khususnya untuk Do Kwon yang cukup kontroversial juga, guys. Informasi selanjutnya datang dari Cointelegraph.com ya, bahwa pengajuan pengadilan untuk mengungkapkan Celsius akan kehabisan uang pada Oktober ini, guys. Jadi diinformasikan di sini pemberi pinjaman kripto yang diperangi yaitu Celsius Network ini berada di jalur untuk kehabisan uang pada bulan Oktober ini dan menurut dokumen bab 11 terbaru perusahaan diajukan pada hari Minggu ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat di Distrik Selatan New York. Celsius menyoroti bahwa diperkirakan akan mencapai likuiditas negatif pada Oktober 2022 menjadi sekitar 34 juta US dollar. Platform pinjaman yang dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia dengan tabungan seumur hidup dan dana pensiun ini ya, ternyata berada dalam posisi keuangan yang jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan semula pada bulan Juli. Dokumen pengadilan mengungkapkan minggu ini bahwa perkiraan arus kas 3 bulan di Celsius, guys, yang menunjukkan penurunan tajam likuiditas menunjukkan perusahaan akan mengalami penurunan dana likuiditas sekitar 80% dari Agustus hingga September ini, guys. Perakiraan memperkirakan Celsius akan terus melaporkan arus kas negatif dan pada Oktober benar-benar kehabisan uangnya. Selama 3 bulan ke depan, perusahaan diperkirakan akan mengakumulasi arus kas bersih negatif sebesar 137,2 juta US dollar. Dokumen pengadilan sebelumnya mengungkapkan bahwa Celsius mengoperasikan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Amerika Serikat dan sebelum mengajukan kebangkrutan memiliki rencana ekspansi untuk menambang Bitcoin dengan mengakuisisi dan membuat rig penambangan tambahan operasional. Seperti yang bisa kalian lihat di sini di akun Twitter atas nama Simon Dixon ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di akun Twitternya. Dan temuan ini muncul setelah Reuters melaporkan bulan lalu bahwa platform pinjaman kripto yang sedang berjuang disetujui oleh Hakim Kepailitan Amerika Serikat Martin Glenn
untuk membangun fasilitas penambangan Bitcoin ya, atau biasa disebut dengan rig, yang menggunakan dana yang ada di hingga jumlah 3,7 juta US dollar dengan jumlah tambahan 1,5 juta US dollar disetujui untuk dihabiskan untuk bea cukai dan bea untuk rig penambangan Bitcoin yang diimpor. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Celsius menambang sekitar 14,2 Bitcoin per hari guys, dan memiliki 80.850 rig penambangan. Wow, jadi banyak banget ya. Di mana 43.632 diantaranya adalah masih beroperasi ya. Dan terlepas dari angka yang mengkhawatirkan yang ditunjukkan oleh perkiraan arus kas mereka, maka jumlah Bitcoin yang diprediksi perusahaan akan ditambang setiap tahun lebih menjanjikan. Setelah menambang total 3.114 Bitcoin pada tahun 2021, Celsius memproyeksikan penambangan lebih dari 10.100 Bitcoin pada tahun 2022 ini, dengan kenaikan stabil menjadi 15.000 Bitcoin pada tahun 2023. Meskipun Celsius melanjutkan aktivitas penambangan mereka, Celsius telah berhenti memonetisasi Bitcoin yang dihasilkan setelah mengajukan petisi bab 11 dengan perusahaan sekarang yang terkendala secara finansial. Celsius belum merilis pernyataan bulanan di situs webnya, dan pernyataan terbaru yang dirilis perusahaan pada 13 Juli kemarin adalah pengungkapan bahwa tim yang kuat dan berpengalaman mereka telah secara sukarela mengajukan bab 11. Perusahaan menyimpan berita buruk itu secara positif dan alasan bahwa itu adalah untuk memberi perusahaan kesempatan untuk menstabilkan bisnisnya untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Reaksi di media sosial beragam, dengan beberapa orang di Twitter tetap berharap bahwa rencana pemulihan Celsius akan sangat menarik bagi pengguna, dan yang lain menyarankan bahwa harga Celsius dengan tokennya Shell ya bisa mencapai $100. Beberapa sangat percaya bahwa Celsius dapat dipulihkan terlepas dari apa yang disarankan oleh arus kas, dengan satu pengguna menyatakan bahwa Celsius menghasilkan 8,5 juta US dollar per bulan dari Bitcoin, menambahkan bahwa Celsius akan kembali lebih kuat. Dengan banyak spekulasi tentang masa depan Celsius ini ya dan pembeli potensial, Reuters melaporkan bahwa pekan lalu Ripple Labs ini tertarik untuk berpotensi membeli aset jaringan pemberi pinjaman kripto yang bangkrut ini guys. Wow. Cointelegraph menjangkau Ripple Labs untuk mendapatkan bukti atas klaim tersebut, namun Ripple Labs hanya mengkonfirmasi laporan sebelumnya, mencatat bahwa perusahaan tertarik untuk mempelajari tentang Celsius dan asetnya dan apakah ada yang relevan dengan bisnis mereka. Sementara Ripple Labs tidak mengungkapkan apakah itu akan membeli Celsius atau enggak, dan perusahaan menyoroti fakta bahwa itu terus tumbuh secara eksponensial melalui pengaturan ulang pasar dan secara aktif mencari peluang M&A untuk meningkatkan skala perusahaan secara strategis. Goldman Sachs diduga mempertimbangkan membantu investor dalam meningkatkan modal yang diperlukan untuk membeli aset digital yang diikat dengan pemberi pinjaman yang kesulitan, menurut artikel pada tanggal 24 Juni kemarin. Namun sebuah sumber menekankan bahwa Goldman tidak memiliki niat untuk memiliki aset digital, tetapi lebih untuk bertindak atas nama investor sebagai broker. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di info berikutnya. Peace.